Halo semuanya, teruntuk Ibu Tantri Liris Nareswari S-Farm M-Farm yang kami hormati, selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisik, kami dari kelompok 4 kelas RC akan menyampaikan materi mengenai farmasi fisik pada pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Langgeng Ayu dengan NIM 122260021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Laura Gloria Naulian dengan NIM 122260045. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofna Salsabila Zekis dengan NIM 122260084. Semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayudya Santika dengan NIM 122260129. Setiap permukaan, baik padat, gas, maupun cairan, sebenarnya antar permukaannya memiliki tegangan. Pada masing-masing permukaan memiliki gaya adhesi dan kohesi. Perbedaan kedua gaya tersebut menyebabkan fenomena tegangan permukaan. Contohnya, pada laba-laba yang dapat berdiri di air atau jarum yang dijatuhkan ke permukaan air, pada beberapa saat atau tanpa ada pengaruh dari gaya lain, dia akan mengambang seperti memiliki selaput, sehingga benda tidak tenggelam dan jatuh. Setiap permukaan memiliki tegangannya masing-masing. Pada bidang farmasi dan kedokteran, fenomena antar permukaan berperan penting. Contohnya, fenomena antar permukaan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi penyerapan obat, terutama pada bahan pembantu padat dalam obat. Obat yang dimaksud adalah obat yang memiliki sifat hidrofob. Yang kedua, penetrasi molekul melalui membran biologis. Membran biologis di sini merupakan membran semi-permeabel yang berbentuk fosfolipid bilayer, di mana obat hanya larut dalam membran yang mengabsorpsi dengan sifat yang sama. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi. Emulsi merupakan dua fase yang tidak saling campur, maka terdapat tegangan di dalamnya, dan terdispersi partikel tak larut dalam media cair. Berikut merupakan dua gaya yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama ada gaya kohesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul sejenis yang menyebabkan zat yang berbeda jenis tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Yang kedua adalah gaya adhesi. Gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenis. Gaya ini menyebabkan zat yang berbeda jenis dapat menempel karena molekul saling menarik atau merekat. Gaya kohesi dapat dimisalkan dengan kecenderungan minyak untuk bersatu karena adanya tarik-menarik antar molekul sejenis. Gaya kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar molekulnya. Pada setiap zat memiliki gaya kohesi yang berbeda. Gaya kohesi pada zat padat lebih besar daripada gaya kohesi pada zat cair. Namun, gaya kohesi pada zat cair lebih besar daripada gaya kohesi pada gas. Dalam keadaan cair, gaya kohesi antar molekul berdekatan dengan baik. Molekul dalam cairan memiliki daya tarik yang sama ke segala arah. Di sisi lain, molekul di permukaan hanya punya gaya kohesi yang menarik molekul cair lain yang terletak di bawah dan berdekatan. Hal itu menyebabkan mereka bisa memiliki gaya adhesi. Tapi kalau gas, gaya tariknya kecil. Hal itu berefek pada molekul yang ada di permukaan cairan akan mengalami gaya ke dalam menuju massa, yang mengakibatkan gaya ini menarik molekul antarmuka bersama-sama sehingga mengkontraksikan permukaan. Dari kontraksi tersebut akan menghasilkan tegangan permukaan. Setiap entitas yang ada memiliki antarmuka pada setiap permukaannya. Antarmuka merupakan batas pada entitas dengan lingkungannya. Tegangan permukaan merupakan gaya persatuan panjang yang harus diterapkan secara sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi gaya ke arah dalam. Biasanya, antarmuka di sini terdiri dari dua fase cair yang tidak bercampur dan seperti tegangan permukaan memiliki satuan Dyn atau sentimeter. Meskipun semua tegangan dapat disebut tegangan antarmuka, tapi paling sering digunakan untuk gaya tarik-menarik antara cairan yang tidak dapat bercampur. Tegangan antarmuka pada cairan biasanya ditulis dengan gamma LL, sedangkan tegangan permukaan antara dua solid biasanya ditulis dengan gamma SS. Dan pada tegangan permukaan antara liquid dan solid ditulis dengan gamma LS. Tegangan permukaan biasanya ada istilahnya. Untuk liquid vapor itu gamma LV dan untuk solid vapor itu gamma SV. Biasanya mereka menulis dengan sesimpel gamma L dan gamma F. Bila dua cairan itu
cairan yang benar-benar bercampur, maka tidak ada tegangan antar permukaan di antara mereka. Tegangan permukaan dapat disimbolkan dengan simbol gamma. Untuk menghitung tegangan permukaan, kita dapat menggunakan rumus gamma sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi 2 kali luas permukaannya. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai energi bebas permukaan atau biasa dikenal dengan sebutan surface free area. Apa sih fungsinya energi bebas permukaan itu? Nah, energi bebas permukaan ini berfungsi untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan. Jadi, usaha atau work diperlukan terhadap gaya pada tegangan permukaan. Jika kita lihat gambar di samping, terdapat di situ bahwa luas permukaan meningkat sehingga energi cairannya akan naik. Di dalam gambar pun terlihat bahwa terjadi kepecahan dan menjadi semprotan yang halus. Energi ini sebanding dengan permukaan bebas sehingga disebut energi bebas permukaan. Lalu di slide juga tertera rumus yaitu dW sama dengan F0 dikali ds sama dengan Y dikali 2 L kali ds. Dan dW sama dengan Y kali dA bereaksi menjadi dA sama dengan 2L dikali ds, di mana W sama dengan Y delta A dengan satuan Dyne per centimeter. Dengan keterangan rumus di mana F merupakan gaya, ds merupakan perubahan jarak, W merupakan usaha, dan dA merupakan perubahan luas. Mengenai metode penentuan, seperti yang terlihat dari gambar, yaitu bahwa ketika tabung kapiler ditempatkan dalam cairan yang terdapat dalam gas kimia, cairan tersebut umumnya naik ke atas tabung pada jarak tertentu, karena gaya adesi antara molekul liquid dengan dinding kapiler lebih besar daripada kohesi. Kemudian, di antara molekul-molekul cairan tersebut dikatakan membasahi dinding kapiler, menyebar di atasnya dan naik ke dalam tabung. Maka dengan mengukur kenaikan kapiler, tegangan permukaan zat cair dapat ditentukan. Namun, tegangan antar muka tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode kenaikan kapiler. Adapun dari gambar kita dapat memperoleh rumus yaitu Y sama dengan setengah Rho kali H dikali P dikali G, di mana Y merupakan tegangan permukaan dan R merupakan jari-jari, H merupakan ketinggian, P merupakan massa jenis, dan G merupakan gravitasi. Kemudian terdapat metode tensiometer Dunoy. Dengan metode cincin Dunoy dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka. Nah, cincin Dunoy ini memiliki prinsip sebagai gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antarmuka sebanding dengan tegangan permukaan atau antarmuka cairan tersebut. Di sebelah kanan ini terlihat gambar tensiometer Dunoy. Klasifikasi berdasarkan sifat kimia emulgator, surfaktan terbagi menjadi anionik, kationik, non-ionik, amfoter, dan emulgator kompleks. Yang pertama yaitu anionik. Pada anionik, muatannya adalah negatif. Yang paling terkenal adalah sabun. Sabun alkali dan amonium bisa menghasilkan emulgator minyak dalam air. Sabun logam alkali tanah, misalnya lemak jenuhnya ditambahkan dengan Ca2+ dan Mg2+ menjadi emulgator air dalam minyak. Contohnya pada surfaktan anionik yaitu ada sabun amina, alkil sulfat, alkil sulfonat. Yang kedua yaitu surfaktan kationik. Pada surfaktan kationik muatannya adalah positif. Amonium kuartenar. Sabun koefisien sebar atau koefisien hamparan disebut juga sebagai es. Misalnya ada suatu air kemudian ada minyak, di mana air dan minyak tidak dapat menyatu sehingga akan ada antarmukanya. Untuk kerja adesi atau WA itu rumusnya adalah tegangan antarmuka C ditambah tegangan antarmuka P lalu dikurang dengan tegangan antarmuka CP. Pada kerja kohesi atau WK yaitu 2 dikali tegangan antarmuka C. Terminologi WA dikurang WC disebut sebagai koefisien spreading atau koefisien penyebaran atau S. Apabila nilai S positif, maka minyak dalam suatu zat dapat menyebar ke lapisan permukaan air. Untuk rumus S yaitu tegangan permukaan cairan di bawah yang diberi cairan sebar
dikurang dengan jumlah dari tegangan permukaan cairan sebar dan tegangan antarmuka kedua cairan. Surfaktan lapisan tunggal, lalu ada partikel padat terbagi halus, lapisan tunggal sekeliling globul, dan ada koloid hidrofilik, lapisan ganda sekeliling globul. Ada suatu zat yang terabsorpsi di permukaan. Ada suatu molekul-molekul yang bisa berada di antara antarmuka air dengan gas karena memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik. Emulgator adalah bahan terlarut molekular terbentuk dari molekul liobipolar, yaitu memiliki gugus yang hidrofilik dan yang hidrofobik, berorientasi pada batas permukaan, memudahkan distribusi fase internal maupun penurunan tegangan permukaan. Emulgator atau senyawa-senyawa yang bisa berada di permukaan yaitu ada surfaktan, koloid hidrofilik, partikel padat terbagi halus. Atau yang terbaik adalah emulgator kompleks atau campuran ionik dan non-ionik. Surface active agent atau TANSID merupakan molekul amfifil karena mempunyai polar dan non-polar, molekul atau ion yang terabsorpsi pada permukaan. HLB atau hydrophilic lipophilic balance. HLB merupakan parameter keseimbangan antara hidrofilik dan lipofilik. Kalau dia sangat lipofilik, berarti HLB-nya akan ke arah kecil, misalnya seperti SPAN itu 1,8 sampai 8,6. Sedangkan kalau senyawa yang hidrofilik biasanya HLB-nya ke arah besar 9,6 sampai 16,7, itu contohnya ada pada twin. RHLB atau HLB butuh, HLB fase minyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan emulsi stabil. Jika kita ingin membuat suatu emulsi yang stabil, kita perlu menghitung RHLB-nya terlebih dahulu. Dalam membuat emulsi, perlu mencari RHLB masing-masing minyak karena akan dibuat fase minyak dalam air. Menghitung RHLB yaitu dengan mengkalikan RHLB masing-masing dengan fraksi beratnya, yang dimana fraksi beratnya yaitu total fase minyak. Klasifikasi berdasarkan sifat kimia emulgator, surfaktan terbagi menjadi anionik, kationik, non-ionik, amfoter, dan emulgator kompleks. Yang pertama yaitu anionik. Pada anionik, muatannya adalah negatif. Yang paling terkenal adalah sabun. Sabun alkali dan amonium bisa menghasilkan emulgator minyak dalam air. Sabun logam alkali tanah, misalnya lemak jenuhnya ditambahkan dengan Ca2+ dan Mg2+ menjadi emulgator air dalam minyak. Contohnya pada surfaktan anionik yaitu ada sabun amina, alkil sulfat, alkil sulfonat. Yang kedua yaitu surfaktan kationik. Pada surfaktan kationik muatannya adalah positif. Amonium kuartenar, sabun invert atau quartz. Surfaktan kuat tetapi bukan pembersih. Contohnya yaitu benzalkonium bromida, alkonium bromida, setilpiridinum klorida, dan setrimid. Surfaktan yang ketiga yaitu non-ionik. Berdasarkan namanya, di bagian kepala pada surfaktan ini tidak ada ion. Contohnya yaitu alkohol lemak tinggi rantai lurus, lauryl, setil, dan stearyl alkohol, biasanya sebagai stabilisator atau sebagai surfaktan rendah, alkohol lemak tinggi rantai cabang, alkohol stearin, kolesterin atau kolesterol, ester parsial asam lemak dari alkohol valensi banyak, parsial ester asam lemak dari sorbitan, ester asam lemak polietilen glikol sorbitan, ester asam lemak polietilen glikol, dan eter alkohol lemak polietilen glikol. Surfaktan yang keempat yaitu amfoter. Pada surfaktan ini muatannya adalah positif dan negatif. Contohnya yaitu ada fosfolipid, lecitin dalam putih telur, gelatin, dan albumin. Surfaktan yang kelima yaitu adalah emulgator kompleks. Emulgator yang terdiri dari campuran emulgator minyak air dan air minyak. Bekerja menurunkan tegangan antar permukaan lebih kuat daripada individunya. Emulsi lebih mudah dihasilkan dan sangat stabil. Contohnya yaitu setil stearyl alkohol yaitu air dalam minyak, campur A padat minyak dalam air, dan twin 60 minyak dalam air. Surfaktan lapisan tunggal, lalu ada partikel padat terbagi halus, lapisan tunggal sekeliling globul, dan ada koloid hidrofilik,
lapisan ganda sekeliling globul. Surfaktan lapisan tunggal, lalu ada partikel padat terbagi halus, lapisan tunggal sekeliling globul, dan ada koloid hidrofilik, lapisan ganda sekeliling globul. Adsorpsi pada permukaan padatan. Kalian tahu nggak sih adsorpsi pada permukaan padatan itu gimana sih contohnya di kehidupan sehari-hari? Di kehidupan sehari-hari, contoh adsorpsi pada permukaan padatan adalah dapat kita temui pada spons cuci piring yang kita tuangi oleh sabun, di mana spons cuci piring itu sebagai padatan dan sabun cuci piring sebagai benda cair yang akan teradsorpsi ke spons. Lalu kita juga dapat menemui debu yang menempel pada meja, di mana debu itu hanya menempel dan tidak masuk ke dalam pori-pori meja. Sebenarnya apa sih itu adsorpsi permukaan pada benda padatan? Adsorpsi permukaan pada benda padatan adalah penempelan benda padat yang dimana digunakan sebagai untuk menurunkan energi bebas permukaan pada benda yang solid. Lalu, biasanya tegangan permukaan pada zat padat sangat tidak mudah diperoleh dibandingkan dengan zat cair. Lalu, antar muka zat padat tidak dapat bergerak atau berpindah. Dia hanya akan berada di situ-situ saja atau tetap. Lalu, masa hidup rata-rata adsorpsi permukaan benda padatan lebih lama dibanding dengan adsorpsi permukaan pada benda cair, di mana masa hidup rata-ratanya adalah 1037 detik. Karena pada adsorpsi permukaan benda padatan tidak terjadi penguapan ion logam. Lalu, adsorpsi permukaan padatan biasanya tidak homogen atau tidak merata, di mana jika debu menempel pada satu titik, maka dia akan menempel di situ saja dan tidak bisa berpindah jika tidak dibantu oleh gaya lain. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi adsorpsi pada permukaan benda padatan? Yang pertama adalah sifat fisika adsorben ataupun adsorber. Misalnya sifat fisika kimia pada kulit ataupun partikel debu. Yang kedua adalah luas permukaan adsorben, di mana adsorben sendiri adalah tempat menempelnya adsorber. Lalu, di mana semakin luas permukaan adsorben, maka semakin banyak adsorber yang ditangkap dan semakin mudah adsorpsi terjadi. Lalu, yang ketiga adalah suhu. Bila suhu dinaikkan, maka adsorber yang teradsorpsi akan turun. Karena ikatan fisika sangat rentan dengan suhu, maka makin tinggi suhu, makin sedikit juga peluang terjadinya adsorpsi. Contohnya pada pemanasan 105 derajat Celcius. Yang keempat adalah tekanan parsial, di mana pada lingkungan dengan tekanan parsial tinggi, maka gas semakin banyak dipaksa teradsorpsi. Oleh karena itu, untuk menghilangkan adsorpsi, maka dilakukan dengan vakum. Tapi, kalau untuk menghilangkan vakum air di manusia dengan vakum, tidak bisa karena dapat menyebabkan kematian. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis adsorpsi permukaan pada benda padatan. Yang pertama, di mana adsorpsi pada permukaan benda padatan dibagi menjadi dua, yaitu adsorpsi fisik atau van der Waals dan adsorpsi kimia atau chemisorpsi. Adsorpsi fisik terkait dengan gaya van der Waals bersifat reversibel. Penghilangan adsorban dan dari adsorban dikenal sebagai desorpsi. Gas yang teradsorpsi secara fisik dapat didesorpsi dari padatan dengan meningkatkan suhu dan mengurangi tekanan. Chemisorpsi, di mana adsorbat melekat dengan adsorban melalui ikatan kimia primer tidak dapat diubah kecuali ikatannya putus. Adsorpsi fisik biasanya terjadi pada suhu yang rendah, rentangnya adalah 20-40 kJ per mol. Sedangkan adsorpsi kimia terjadi pada suhu tinggi, yaitu rentangnya 40-400 kJ per mol. Di adsorpsi fisik terjadi gaya van der Waals, di mana ikatannya mudah terputus. Sedangkan di adsorpsi kimia terjadi ikatan kimia, di mana ikatannya tidak mudah terputus.
di mana ikatan kimia juga merupakan ikatan yang sangat kuat. Lalu di adsorpsi fisik bersifat reversible, di mana dapat didesorpsi dengan meningkatkan suhu ataupun mengurangi tekanan. Sedangkan adsorpsi kimia bersifat irreversible karena tidak bisa diubah kecuali ikatannya diputus. Lalu adsorpsi fisik biasanya sifatnya tidak spesifik, sedangkan adsorpsi kimia bersifat spesifik. Adsorpsi fisik juga tidak membutuhkan energi aktivasi yang banyak, sedangkan adsorpsi kimia membutuhkan energi aktivasi karena untuk membuat sebuah ikatan diperlukan sebuah energi. Lihat pada adsorpsi fisika atau van der Waals yang bersifat reversible, grafiknya naik ke atas dan tidak terlalu tajam. Sedangkan pada adsorpsi kimia, grafiknya naik ke atas dengan perbandingan di sumbu Y adalah log X per M, sedangkan di sumbu X adalah log tekanan. Kita masuk kepada fenomena wetting. Wetting adalah sebuah fenomena yang melibatkan padatan dan cairan dalam kontak intim seperti kekuatan perekat antara dua fase lebih besar daripada gaya kohesif dalam cairan. Dengan demikian, padatan yang dibasahi karena dikeluarkan dari bak cair akan memiliki lapisan cairan yang tipis dan tipis untuk itu. Contoh fenomena wetting adalah road pavement yang tidak basah saat digenangi air, sedang yang akhirnya mengakibatkan jalan menjadi rusak. Lalu ada daun yang daun pada pagi hari yang berisi embun-embun pagi. Lalu ada sudut kontak. Sudut kontak suatu cairan yang diteteskan ke permukaan padat akan terbentuk sferis, di mana sferis ini berbentuk seperti merkuri. Sudut kontak seharusnya berbeda-beda. Sudut kontak sendiri digunakan sebagai parameter pembahasan. Sudut kontak memiliki dua macam, yaitu spreading coefficient dan work of addition. Bisa dilihat pada gambar rumus untuk spreading coefficient dan juga rumus untuk work of addition. Sedangkan sudut kontak sendiri pada gambaran di bawah menunjukkan masing-masing sudut kontak saat kurang dari 90 derajat sama dengan 90 derajat dan lebih daripada 90 derajat. Lalu pada gambar di slide ini, jika tegangan interface permukaan solid lebih tinggi daripada interface solid liquid, sisi kanan persamaan yang positif, sehingga cos X haruslah positif dan sudut kontak kecil dari 90 derajat. Liquid membasahi solid secara parsial. Jika interface solid liquid energetically less favorable dibanding permukaan solid, maka sudut kontak akan melebihi 90 derajat karena cos X akan bernilai negatif. Lalu, wetting agent biasanya digunakan sebagai suspensi. Mekanisme yang paling penting untuk menurunkan sudut kontak yang tadinya besar diturunkan menjadi 0 antara permukaan dan cairan. Kotak angle 0 artinya terbasahi total, sedangkan sudut kontak 180 terbasahi yang sangat tidak terbasahi. Wetting agent yang cocok untuk HLB adalah antara 6-9. Jika ingin membuat suspensi, kita harus menghitung HLB-nya antara 6-9. Dilihat dari gambar HLB 1,5-3, pengaplikasiannya adalah anti-foaming. Sedangkan untuk HLB 3-6 adalah emulsi dengan water in oil. Sedangkan untuk HLB 7-9 aplikasinya pada wetting agents. Lalu pada HLB 8-12 adalah emulsi dengan oil in water. Lalu ada HLB 15-20 adalah pengaplikasian pada solubilizer or hydrotropic. Lalu ada mekanisme dari deterjen. Jika ada permukaan yang berlemak, surfaktan mempunyai permukaan kepala polar dan ekor yang non-polar. Ekornya akan terlarut di dalam lemak. Misalkan kita sehabis makan yang berlemak, ekor surfaktan akan terlarut di bagian yang berlemak. Dan lemak tersebut akan terpecah dan membentuk suatu bola-bola, akan dibawa oleh surfaktan dan bisa dibersihkan oleh air dan bisa menjadi suspensi. Lalu ada perubahan tegangan permukaan akibat zat lain.
di mana misalnya ada senyawa yang terabsorpsi pada batas permukaan, misalnya NaCl, berarti tegangan permukaannya tinggi. Dan jika ingin menurunkan, tambahlah senyawa organik. Pengaruh surfaktan besar karena bisa menurunkan tegangan. Baiklah, jadi sekian video penjelasan kami kelompok 4 kelas RC mengenai mata kuliah farmasi fisik pertemuan 11 dan 12. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dadah!